Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Kita sudah memasuki pekan yang ketujuh ya teman-teman. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban, ya, mengenai hak dan kewajiban. Ya, setiap individu yang hidup di bumi ini punya hak dan kewajiban. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Nah, secara umum pengertiannya, hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau juga yang bisa dituntut dari orang lain. Nah, itu namanya hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ini dilakukan oleh diri sendiri. Itu namanya kewajiban. Ya. Nah, ini secara umum. Baik, di sentra Imtak, Bapak akan membahas tentang hak dan kewajiban sesama muslim. Sebenarnya hak dan kewajiban ini ada banyak sekali ya. Baik itu secara bernegara, kita punya hak dan kewajiban. Bermasyarakat juga punya hak dan kewajiban. Di sekolah pun ada. Dan di semua tempat ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Di tempat kerja pun demikian, kita punya hak dan kewajiban. Nah, di hari ini yang Bapak bahas adalah tentang hak dan kewajiban sesama muslim, ya. Hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya. Kita punya hak dan juga kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban kita sebagai sesama muslim, ya, antara kita dan orang lain yang memiliki pemahaman yang sama atau sesama muslim, ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan yarhamukallah. Jika ia sakit, maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia, maka iringkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis ini adalah sahih, ya. Baik, berdasarkan dari hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan hak dan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Nah, karena Islam itu adalah agama yang berkasih sayang, menyeluruh kepada tidak hanya yang hidup, juga kepada yang benda yang lainnya. Dan bentuk kasih sayang kita kepada sesama muslim adalah dengan mengucapkan salam, memberikan keselamatan, mendoakan keselamatan kepada muslim yang lainnya, ya. Hikmah dari mengucapkan salam adalah apa yang kita harus lakukan kepada orang lain, ya. Pertama, mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak dikenal, tetapi kita tahu bahwa ia adalah seorang muslim. Nah, kita harus mengucapkan salam. Ini bagian hak dan kewajiban. Selanjutnya, memulai mengucapkan salam. Artinya kita mendahulukan untuk mengucapkan salam apabila berpapasan atau bertemu dengan
orang lain. Nah, urutannya kalau mengucapkan salam itu yang muda kepada yang tua, kemudian yang sedikit kepada yang banyak, yang naik kendaraan kepada yang berjalan, kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Jadi kalau kita berpapasan dengan seorang sesama muslim, kita sedang mengendarai kendaraan dan ada orang yang berjalan dan dia ada muslim, maka kita mengucapkan salam. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menghadiri undangan. Nah, ini menghadiri undangan itu artinya menyambung tali silaturahmi. Kita saling bersaudara kepada sesama muslim. Apabila diundang, maka kita sebisa mungkin untuk bisa menghadirinya. Hendaklah menghadiri undangan jika diundang oleh sesama muslim, ya, karena ada silaturahmi yang terjalin, kita bertemu dengan orang-orang lain yang saudara-saudara seiman kita. Kita menjalin tali silaturahmi itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah memberi nasihat, ya. Jadi kita sesama muslim, ya, apabila teman kita, saudara kita, handetolan kita meminta kepada kita untuk diberikan nasihat tentang kehidupan ataupun tentang apa yang dikeluhkan, maka jika kita mengetahui, wajib bagi kita untuk memberi nasihat kepada saudara yang meminta nasihat itu, ya. Wajib memberi nasihat jika saudaranya meminta nasihat, atau kita mengetahui saudara kita akan terjerumus kepada sesuatu yang bisa mencelakai dirinya, maka kita wajib untuk memberikan nasihat kepada dia agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah, selanjutnya adalah mendoakan orang yang bersin, ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Wajib mengucapkan tasmid, artinya mengucapkan yarhamukallah, ya, jika ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika ada orang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita mendengarnya, maka kita wajib mengucapkan yarhamukallah, ya. Tapi kalau dia bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban kita untuk menjawab dengan tasmid yarhamukallah ini, ya. Nah, kita mendapatkan dua kerugian jika tidak mengucapkan alhamdulillah saat bersin, ya. Yang pertama adalah nikmat memuji Allah, dan yang kedua nikmat didoakan oleh saudaranya sesama muslim, ya. Nah, inilah kewajiban kita mendoakan orang yang bersin. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban sesama muslim adalah menjenguk orang sakit, ya. Orang yang sakit dijenguk, ya. Nah, semakin dekat hubungan kekerabatan, ya, artinya dia adalah saudara seiman kita, kemudian juga bersaudara secara kekerabatan, maka hukum untuk menjenguknya semakin ditingkatkan sampai dengan wajib. Apabila misalnya orang tua kita yang sakit dan kita jauh, kita wajib menjenguknya jika mampu, ya. Diwajibkan untuk menjenguk. Nah, ini juga untuk menjaga tali silaturahmi antara handetolan atau keluarga. Nah, kemudian hikmahnya juga mengurangi duka keluarga yang sakit. Ya, kalau kita jenguk dan kita doakan, nah, semakin merasa dibantu atau diperhatikan sesama muslim. Nah, yang terakhir adalah hikmahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, hak dan kewajiban sesama muslim adalah mengantarkan jenazah, ya. Jadi kalau ada orang meninggal, maka kita bertakziah, kemudian mengantarkan dari rumah duka atau dari tempat sholat sampai dengan ke liang kuburnya, sampai dengan ke pemakaman, ya.
Hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib. Jika tidak ada orang lain, hanya kita yang bisa, maka kita harus mengurus jenazah itu, ya. Kalau sudah ada orang lain, maka fardu kifayah menjadi gugur menjadi sunnah muakkad, harus ya, disunahkan juga untuk tetap datang. Ya. Nah, inilah hak dan kewajiban kita sesama muslim berdasarkan dari hadis yang Rasulullah SAW sebutkan dari Abu Hurairah, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Ada 6, sebenarnya banyak kalau dijabarkan lagi. Nah, itu yang umum adalah 6 yang tadi Bapak sebutkan, ya. Nah, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita hari ini. Yang pertama, hakibitun, artinya tas. Hakibitun, tas. Hakibitun, tas. Selanjutnya, saubun, artinya baju. Saubun, baju. Saubun, baju. Sirwalun, artinya celana. Sirwalun, celana. Sirwalun, celana. Kubbatun, artinya topi. Kubbatun, topi. Kubbatun, topi. Selanjutnya, tanuratun, artinya rok. Tanuratun, rok. Tanuratun, rok. Khidaun, artinya sepatu. Khidaun, sepatu. Khidaun, sepatu. Jawrabun, artinya kaos kaki. Jawrabun, kaos kaki. Jawrabun, kaos kaki. Terakhir, khimarun, kerudung. Khimarun, kerudung. Khimarun, kerudung. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silakan teman-teman membaca dan mengingatnya. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.